Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad farada 'alaina bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita melanjutkan kajian Bulughul Maram kita. Kita masuk ke halaman 18 di hadis yang ke-89. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, ya'ti ahadakum, akan datang kepada kalian asyaitonu syaitan fi sholatihi, di dalam sholatnya salah seorang di antara kalian, fayanfuhu, maka kemudian meniupkan, yaitu syaitan, fi maq'adihi, ya, di pantatnya, fayukhayyalu, kemudian berhayal, ya, ilahi, ke salah seorang di antara kalian, anahu, sesungguhnya orang tersebut ahdasa, memiliki hadas, walam yuhdis, dan tetapi orang itu sebenarnya tidak memiliki hadas. Faiza wajada, maka di mana mendapati orang tersebut, zalika, terhadap kejadian itu, fala yansorib, maka tidak keluar atau tidak keluar, hatta yasma'a, sehingga mendengar orang itu sautan, suara, oyajida, atau mendapati rihan, bau kentut. Akhrajahu al-Bazzar. Ya. Jadi kata Rasul, akan datang kepada kalian setan. Setan itu dia menggoda dalam sholat. Ya. Nah, setan itu dia mengeluarkan atau meniup di dalam pantatnya itu, ya, meniupkan dari pantatnya itu untuk menjadikan salah seorang di antara kalian itu bahwa dia merasa memiliki hadas. Ini yang dinamakan dengan ragu-ragu. Jadi kalau misalkan ada perasaan ragu-ragu ketika melakukan wudu, apakah sudah baik atau tidak, sudah sempurna atau belum, atau bahkan ketika dalam sholat itu dia merasa memiliki hadas padahal dia tidak berhadas, itu adalah kerjaannya setan yang memberikan perasaan kepada orang itu bahwa dia memiliki hadas. Supaya apa? Supaya orang itu dalam melaksanakan sholatnya tidak sempurna, selalu merasa berhadas, selalu merasa kurang sholatnya, selalu merasa wudunya tidak sempurna, terus bolak-balik niat, balik lagi, merasa kurang sempurna lagi. Itu adalah pekerjaan setan. Begitu. Kemudian kata Rasul, di mana salah seorang di antara kalian itu mendapati hal seperti itu, kemudian dia tidak keluar sehingga mendapati suara atau mendapati bau kentut.
Ya, akhrajahu Al-Bazzar. Gitu. Ya, jadi ini godaan-godaan pada saat sholat. Jadi di kalangan santri, awal-awal dia mempelajari bab bersuci atau awal-awal belajar untuk menyempurnakan sholat, biasanya banyak yang terkena sikap mangmang, sikap ragu-ragu. Iya. Jadi ada orang, soalnya ada teman gitu kan, dia itu baru saja mempelajari tentang bagaimana cara bersuci yang baik, yang sebaik mungkin. Itu dia bolak-balik berwudunya itu, karena dia merasa ada niat yang belum dilafalkan, ada bagian anggota tubuh yang belum kena air, sehingga balik lagi merasa mangmang. Itu adalah godaan setan. Berarti kalau merasa pengen lutut ditahan aja. Tahan dulu, tahan aja. Ya, kita lanjutkan ke hadis ke 90. Wa asluhu, dan asal lafaz fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari Muslim, min hadisi Abdullah bin Zaid. Jadi di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim ini dari hadis Abdullah bin Zaid. Wali Muslimin, dan adapun menurut Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah nahwuhu, sepertinya hadis gitu kan. Jadi semisalnya hadis. Jadi ada hadis yang serupa seperti itu. Walil Hakim, dan menurut Imam Hakim, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id marfu'an, sebagai hadis marfu. Iza jaa ahadakum, di mana datang kepada kalian, syaha asyaitanu, atau sopo wong setan, faqala, maka kemudian setan itu berkata, innaka, sesungguhnya kamu itu ahdasta, memiliki hadas. Falyakul, maka kemudian dijawab oleh orang itu, kazabta, bohong kamu. Gitu. Jadi kalau misalkan datang perasaan ragu-ragu, ucapkanlah dalam hati, kazabta, ya setan, gitu, saya benar, gitu, supaya tidak digoda lagi sama setan. Wa akhrajahu, dan telah mentahriz terhadap hadis ini Ibnu Hibban bilafdin, Ibnu Hibban dengan lafaz falyakul, maka ucapkan, ya, fi nafsihi, di dalam hatinya si orang itu, kazabta, seperti itu. Ya, jadi kalau ada perasaan ragu-ragu melakukan apapun yang sifatnya ibadah atau bepergian, karena biasanya ada bepergian di kalangan orang-orang jadul itu, ya. Kalau misalkan mau bepergian kemana-mana ada perasaan ragu-ragu, jangan pergi katanya, jangan pergi, karena itu biasanya ada tanda-tanda, tanda-tanda kurang baik, kayak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah niat dalam hati, insya Allah sudah berdoa, yakin Allah memberikan jalan yang terbaik, akan memudahkan, tidak ada apa-apa, insya Allah. Terus Ya. kalau sekarang sudah di rumah aja gimana? Kalau sekarang kan situasinya bukan dalam keadaan mangmang, bukan dalam keadaan ragu-ragu, tapi kita ini mentaati fatwa ulama, dan kemudian situasinya tidak menentukan.
yang tidak memungkinkan. Baik, kita lanjut kepada